banyak. Ya terakhir ini sekalipun penutup ya dalam pertemuan ini. Ya Mada berharap pertemuan kita hari ini bukan akhir dari pertemuan. Ya Mada berharap adanya pertemuan berikut yang bisa memberikan ya sebuah kepastian, ya kemantapan terhadap sebuah rencana untuk meraih sebuah harapan yang diharapkan. Kemudian dalam hal ini Mada berharap sekali ya, bahwa di depan kita ada hadir juga yang mewakili dari Dinas Pariwisata. Ya harapannya bisa memberikan ya sebuah alternatif pilihan bagi kami ya, dengan adanya rencana ini ya bisa memberikan dalam sebuah perencanaan di dinas terkait itu ya, bahwa kami Desa Pela ini bisa diberikan perhatian khusus. Ya saya menyambut harapan Aji tadi, walaupun ya kami hari ini dengan bapak-bapak di Dinas Pariwisata belum memiliki satu hati ya, tapi insya Allah satu ya rencana yang bisa memberikan nilai positif bagi kami di desa. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sudah juga tadi kami sampaikan ya, namun rasanya belum lengkap ya penyampaian kami ini karena tadi tidak didengar atau belum hadirnya Bapak dari Dinas Pariwisata. Jadi kami langsung saja menyampaikan beberapa potensi yang kami miliki di Desa Pela ini. Ya kami di Pela ini adalah desa pemekaran sejak tahun 2003 ya, di bulan 2. Waktu itu kami ya bernaung di bawah Desa Simpasai cukup lama. Namun dalam sejarah sebelum bergabung ke Simpasai itu Pela sebenarnya berdiri sendiri. Dia adalah berada di pemerintahan sendiri. Ya waktu itu belum sistem pemerintahan desa, masih sistem gelaran dulu. Ya, jadi Pela ini adalah berdiri sendiri. Gelaran Bingku namanya. Yang kemudian setelah terjadi perubahan nama sistem pemerintahan ke pemerintahan desa, baru Pela ini bergabung ke Simpasai. Ya alhamdulillah di tahun 2003 kami ya mendapat restu dari desa induk untuk mekar. Pada satu sampai sekarang sudah melaksanakan pemilihan kepala desa ke 4 kali. Ya Mada alhamdulillah memperoleh kepercayaan di ketiga dan keempat ini. Ya ketiga dan keempat. Jadi Desa Pela ini alhamdulillah cukup berkembang dengan ya telah dimekarkannya ini. Ya namun di beberapa sektor juga belum tersentuh, ya terutama sekali di bidang pariwisata. Dan Pela ini memiliki potensi yang menurut kami ya sangat banyak dan bahkan luar biasa menurut kami, karena satu-satunya bendungan yang ada di Kabupaten Bima ini yang besar dan megah satu-satunya di Desa Pela. Di desa lain tidak sebesar ini. Ya sehingga kami menempatkan potensi yang pariwisatanya yang luar biasa. Kemudian yang berikutnya adalah potensi pariwisata alam. Ya potensi wisata alam ini ada terdiri dari ya air terjun dan beberapa gua. Ya jadi mungkin di desa lain tidak memiliki potensi ini, ya terutama air terjunnya. Walaupun ada di beberapa desa, tapi tidak semua desa memiliki. Dan air terjun ini ya tidak kenal juga musim hujan, tetap mengalir dia. Ketinggiannya di atas 30 meter. Ya luar biasa. Apalagi musim-musim ini adalah musim hujan, ya volume air yang terjun di sana lumayan besar. Yang kemudian ditambah lagi dengan kondisi desa kami ini yang begitu banyak potensi sawah. Ya sawah di Desa Pela ini begitu hijau. Ya diakibatkan karena sumber airnya yang bersumber dari Dam Pela Parado yang tidak terputus setiap musim. Bahkan kami di Pela ini melakukan penanaman padi itu 4 kali setahun, sehingga hijaunya sawah itu tidak terputus. Ya. Jadi barangkali ya demikian dulu pemaparan singkat yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih kami mohon maaf, terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada Bapak Kades yang ganteng.
yang telah memberikan paparan potensi desa wisata di Pela ya. Jadi potensi wisata yang ada di desa Pela ya. Yang karena desa wisata ini yang belum terbentuk, maka kami sebut jadi potensi alam yang dimiliki oleh desa Pela itu sangat luar biasa. Oke Bapak Ibu sekalian, nanti diskusinya panel aja ya Bu Devi. Jadi kita beri kesempatan kepada Bapak Kadis Rahmatullah SH ya, Kadis selaku Kadis Pariwisata di Kabupaten Bima untuk memberikan pandangan seperti apa sih substansi untuk membangun desa wisata di Pela itu. Kepada Bapak Rahmatullah kami persilakan. Oke. Lalu kita berbicara perkembangan untuk saat ini sejauh mana kami membangun. Ya, untuk Bapak Iwan kami laporkan spot foto bisa katakan 50%, ya 50% sudah, ya, kita tinggal menunggu perintah, ya, seperti itu. Lalu pariwisata punya proyek besar untuk mau memajukan daerah dari segi pariwisata. Dan insya Allah tanggal 26 Pak Kabid keluangan waktu dari Dinas Pariwisata Madura akan laksanakan koji kepada Ketua Kosabangsa. Jadi Ketua yang menjemput program Kosabangsa Kementerian. Berlalu-lalang ke sini tuh tidak untuk singgah, untuk berwisata, tapi hanya untuk lewat. Sedangkan di Parado mereka hanya punya pantai. Di pantai itu semua orang punya. Hampir setiap daerah itu punya pantai. Tapi rata-rata yang saya kunjungi itu yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang ada di sana itu sawah seperti Bapak Ibu ini punya di sini. Kenapa itu tidak dimanfaatkan? Kembali lagi ke situ. Punya sungai, kenapa tidak dibuatkan arung jeram dan lain sebagainya? Yang sungainya tidak pernah kering selama musim, baik musim hujan maupun musim kemarau, itu airnya tetap selalu ada. Kenapa tidak dimanfaatkan seperti itu? Dari sinilah yang berperan penting. Terus pemerintahnya ngapain gitu? Pemerintah juga ikut serta dalam melibatkan dalam kegiatan tersebut, tapi dengan catatan yang berperan penting atau yang tahu semuanya itu adalah Pak Darwis. Nah, ada konsep pengembangan desa wisata ini saya mengacu di 3 unsur 3A, yaitu atraksi sebagai daya tarik utama wisata. Atraksi apa saja sih nanti yang ditawarkan ini boleh jadi di sini semua yang dimiliki oleh Desa Parado. Saya ngambil contohnya dari situ. Atraksi yang pertama, saya mengambil contoh trekking. Bapak Ibu mungkin bisa lihat di sana, trekking itu bisa berjalan mengelilingi beberapa petak sawah yang mungkin yang ada di ujung sana, itu termasuk di daerah Pela juga ya. Kemudian yang kedua, ngapain sih orang, atraksi apa saja sih nanti yang disediakan, nanti boleh minta tolong ke Pak Darwis, kemudian pemerintah dan lain sebagainya. Boleh jadi dibuatkan untuk bersepeda. Bersepeda itu di mana? Bukan di sawah yang itu kemudian Bapak Ibu membangun lagi jalan yang baru, tidak. Bersepeda boleh di jalan raya tersebut, kemudian menikmati keindahan sawah yang berada di sebelah kanan. Kemudian atraksi apa saja sih yang ditarik? Kemudian kalau Bapak Ibu punya kesenian tradisional, silakan ditampilkan. Nanti ketika wisatawan datang ke tempat Bapak Ibu semuanya, boleh jadi untuk menyambut tamu itu disuguhkanlah sebuah atraksi wisata yang berkaitan dengan kesenian tradisional yang Bapak Ibu miliki. Bukan kesenian dancer yang dimiliki oleh budaya-budaya luar, tapi yang diharapkan itu adalah kesenian tradisional yang dimiliki oleh Desa Pela itu sendiri. Tempat makan. Tempat makan baru satu. Diharapkan nanti untuk beberapa poin ini disediakan dulu, karena pada dasarnya untuk membentuk suatu desa wisata itu harus ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Contohnya, misalnya kalau ada nih wisatawan yang datang, kemudian mereka mereka mau makan di mana? Namanya juga orang berwisata, kemudian mereka nggak mau tahu di situ harus ada tempat makan. Nggak mungkin mereka dari kota kembali lagi ke kota makan, enggak. Kemudian ada toko souvenir seperti apa? Souvenir itu merupakan kerajinan yang khas dari tempat tersebut. Contohnya kayak saya ini misalnya ya, semuanya, ini mungkin salah satu contoh kerajinan yang berada di Desa Ngareda. Nah, rata-rata ternyata di sana itu toko cindramata itu yang berkaitan dengan tenunan.
Jadi ketika orang ke sana itu mereka pulang tidak mau pulang membawa tangan kosong, mereka membawa sebuah oleh-oleh souvenir. Yang diharapkan nanti ketika ada di sini nih, sudah ada desa wisata, diharapkan ada souvenir cindera mata yang berkaitan dengan bisa jadi ada, kalau di sini ada makanan khas daerah, boleh jadi itu sebagai toko oleh-olehnya menyediakan makanan tradisional. Kalau ada di sini dekat dengan parade, boleh dungganya. Itu yang diharapkan. Kemudian yang satu, untuk membranding suatu desa wisata itu ternyata perlu adanya promosi. Promosi itu penting. Nah, seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Dr. Irfan, ternyata di suatu kelembagaan itu perlu adanya anak-anak muda yang punya talenta yang bagus. Dalam artian ini, contoh promosi desa wisata itu melalui media sosial. Bapak-bapak semuanya bisa melalui Instagram, bisa melalui Facebook, Twitter, YouTube, TikTok, dan lain sebagainya. Jam hilang. Kemudian kalau menulis juga 1 kali 24 jam akan ketika membranding atau mempromosikan suatu desa wisata itu. Mana yang lebih banyak atau yang lebih bagus untuk menjadi sebuah tempat. Dan TikTok sekarang itu sudah branding banget. Orang-orang sudah tahu tentang dunia luar itu dari TikTok. Anak-anak usia, mungkin bapak-bapak yang usia lain sudah tahu juga TikTok, aplikasi TikTok. Dialah nanti yang akan menjadi tombak atau yang akan menjadi sebagai promotor di desa wisata bapak-bapak semuanya. Jadi akun-akun yang saya tulis, ternyata di sini harus ada orang yang memegang satu akun. Akunnya ini untungnya untuk apa sih? Untuk mempromosikan tempat-tempat bapak-bapak yang ibu mau dikunjungi oleh wisatawan. Itu tujuan. Itu malam saja. Misalnya, kalau branding dalam pikiran bapak-bapak semuanya ketika berkunjung ke Bali, apa sih yang ada dalam pikiran bapak-bapak semuanya? Ada yang tahu? Apa yang bapak-bapak pikirkan ketika bapak-bapak ke Bali? Ayo, bapak boleh? Pantainya. Bapak biasanya pikirnya tentang apa nih? Budaya. Ada yang lain lagi? Ada yang lain lagi nggak? Jangan sampai bapak perempuan seksi. Ada bule-bule yang berpakaian mini dan lain sebagainya. Tidak seperti itu. Ketika orang berkunjung ke Bali itu salah satunya dalam ingatan bapak semua, di sana budayanya. Itu tuh merupakan branding. Nah, pertanyaan saya, ketika orang mau berkunjung ke Pela, apa sih branding yang bagus untuk Pela ini? Apa yang bagus? Ketika saya harus mengajak orang nih, ayo ke Pela, nanti ditanya brandingnya apa sih di Pela itu? Jangan sampai branding untuk Pela itu masyarakatnya tawuran. Apa yang cocok untuk desa Pela menurut bapak-bapak semuanya? Branding apa sih yang cocok untuk desa Pela ini? Pak Kades. Nanti boleh ya, untuk branding itu sendiri. Iya, nanti dijawab, Pak. Oke. Nanti perlu didiskusikan secara bersama karena ini merupakan salah satu ikon dari desa wisata yang akan dibangun di Desa Pela. Ternyata membangun brand itu adalah proses yang panjang untuk dilakukan untuk menghasilkan hubungan yang jangka panjang. Itu perlu dilibatkan. Kemudian ada pemerintah, khususnya pemerintah daerah. Kemudian ada swasta, khususnya yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam kegiatan. Kemudian ada hotel, travel agent, restoran, transport, pelaku wisata yang terdiri dari tour guide atau tour leader. Kemudian pusat oleh-oleh. Kemudian yang terakhir adalah wisatawan yang selama ini yang sudah berkunjung ke desa ini dengan potensial marketnya. Kemudian ideal pemerintah itu dalam upaya pengembangan branding desa wisata itu ternyata sangat luar biasa. Salah satunya sudah ada kepala desa di sini. Beliaulah yang nanti yang akan membantu membuatkan branding untuk Desa Pela. Apa sih tugas dari pemerintah itu? Yang pertama, ternyata pemerintah ini menjadi fasilitator perencanaan dan pembuatan dan evaluasi branding dengan melibatkan stakeholder. Stakeholder tadi yang sudah saya sebutkan ada beberapa yang harus dilibatkan. Kemudian hindari pendekatan top down, di mana branding itu ditentukan dan dibuat oleh sekelompok orang tanpa melibatkan stakeholder lain. Berarti pemikirannya maunya yang membranding ini adalah kepala desa ini sendiri karena beliau adalah warga lokal yang tahu tentang sejarah. Terus kalian jadi
khawatir orang kepala tangan gitu ya. Bapak kepala desa dan istilah, tetapi sesungguhnya itu bukan dikatakan miskin, tapi belum menemukan potensi untuk dikembangkan ya. Nah, belum. Nah sekarang sudah ditemukan potensi itu untuk dikembangkan, untuk kita naik menjadi desa yang lebih maju lagi. Kalau Pela itu dengan segala sumber daya sungguh luar biasa. Saya langsung di dinas koperasi. Nggak usah. Nah, jadi gini, tadi itu kita hal yang konkret. Yang pertama di sumber daya, yang kedua di kelembagaan. Nah, sumber daya apa? Kan berarti teman-teman ini ingin menjaring teman-teman yang pelaku di sana untuk bergabung dalam kelompok darwis. Nah, arahnya kemana nanti? Nah, kerjasama lo desa, teman-teman yang berperan ini. Di sana udah ada darwis apa? Sudah. Di desa sana sudah. Sebelum program ini, sebelum. Tambak samping rumah. Aku bisa di dinas koperasi, tapi ini berkelanjutan ya. Tambak karena apa? Potensi air di sini, bayangkan aja jumlah air tawar, ikan air tawar yang masuk ke Bima tiap hari itu Mbak, tiap hari itu 300-400 kilo Mbak, 300-400 kilo yang masuk ke Bima. Bayangkan aja di Sembalun Sumbawa Kapte Fogala Warano Pale dan tahu minat coki sih nek. Iya, dan tahu minat coki. Itulah seni budaya dan tradisi kita. Apalagi kalau ndaike mbak toi kali ku gendei. Sorry mbak ya lainnya trik mana ya. Kali ku gendei, mohon maaf nih. Soalnya saya bisa diasumsi yang lain-lain terus nanti. Kali ku gendei baju yang mereka cari, yang tidak ada di negara mereka. Apa sih yang nggak ada di luar Pak? Modernisasi ya. Dari orang yang pakai baju mewah sampai dengan yang telanjang bulat ada semua dunia barat. Yang mereka cari yang tidak ada di mereka. Nah yang tidak ada di mereka tuh ada di kita. Nah ada di kita tuh apa? Itulah seni budaya kultur kita. Seperti itu. Kemarin Pak Dokter ya, mata gantung CSC lalu lope yang tahu-tahu cuma mati butulah saat lope pada tapi orang akan pandang naru akhirnya ini artinya bahwa kita belum memiliki arah situ. Kita berharap di sini ada. Kebetulan rasanya rani mana tadi enggaklah rani kayak betul pak. Kalau ditanya apa sih kaitannya, mereka datang pasti bawa duit pak. Duit untuk apa? Pasti mereka nginap kan. Stabilisator, dinamisator itu ada di pemerintah dan semua stakeholder yang ada, masyarakat terutama. Maka dengan Pak Dokter ini punya pengalaman yang sangat baik. Ketika ZIPI itu 2 minggu lagi mau dimulai Pak Kades, teman-teman mana yang ada di luar daerah itu pada mau datang ke Lombok, tapi Lombok itu sumpah maunya di Bima, Seranae, Umoro, terus gagal-gagal, Pusu yang ada Pak, Pusu di sana, karena gelombang tinggi mereka tuh mau selancar ombak. Tapi ada demo, besoknya ada demo, masalah pupuk di depan kantor bupati. Sorenya masuk SKM Paramat, kami kerja di Bima. Artinya komitmen untuk menjadikan daerah itu. Oleh karena itu, kalau kita bicara tentang anggaran, mohon maaf, kita harus kasih tahu duluan bahwa satu anggaran dinas pariwisata itu lebih banyak daripada satu kasih dinas pendidikan. Kalau kita mau buka-buka, karena 2023 sudah ada pagu indikatifnya. Satu kasih di dinas pendidikan itu lebih banyak daripada satu dinas pariwisata. Oleh karena itu, kalau pulang dinas pariwisata, bicara ke persoalan dukungan sokongan anggaran, saya kira mohon maaf, karena untuk menghidupi diri sendiri saja masih ngos-ngosan gitu. Tapi bukan berarti lembaga pariwisata itu tidak harus terhambat persoalan anggaran. Kita masih punya banyak anggaran-anggaran di sumber lain, baik APBD 1 maupun APBD 2 maupun APBN. Tergantung daripada wilayah kita di dalam rangka menjemput dan mengambil daripada program pembangunan desa melalui dinas pariwisata. Dinas pariwisata persoalan rekomendasi, dukungan, proposal segala macam, saya kira itu tidak persoalan. Kami siap untuk melakukan itu 24 jam.
Tapi kalau kemudian dimintai apa-apa, saya kira drone saja batainya dibawa oleh siapa, drone-nya dibawa oleh siapa, kuncinya dibawa oleh siapa, ini bahaya gitu. Nah, drone yang diminta hari Minggu kita bawa hari Selasa itu pun belum dicas nih. Karena baterainya dibawa oleh si A, kuncinya dibawa oleh si K gitu. Nah, tapi di sana karena tidak ada untuk setoran PAD-nya, maka dibawa nama Dinas Pariwisata. Di setoran pariwisata. Kalau keluar ASI habis tidak ada PAD-nya. Kalau bicara terkait dengan PAD, artinya pemerintah Kabupaten Bima dan pemerintah Indonesia ini menghampurkan banyak-banyak duit negara itu kan dengan harapan membangun destinasi, membangun objek wisata dengan banyak anggaran seperti itu, mesti kan harus kembali paling tidak berbanding lurus anggaran yang keluar dengan anggaran yang masuk. Terkait dengan keamanan tadi, sebenarnya banyak orang yang mau bergabung gitu. Tapi nyaman dan keamanan tadi ya bermasalah. Warung Cila, warung tahu kalau semata, warung nawi segala macam yang jaga di pintu gerbang. Saya saksikan sendiri, termasuk kartis masuk itu bervariasi. Waraja 5.000, waraja 10.500, waraja 20. Itu kan bermasalah. Termasuk juga yang ada di Tambora. Dua pihak yang menolak di sana. Sengketa terus antara Pokdamisa dengan Bumdesnya. Belum masuk lagi Karang Tarunanya. Semestinya itu kan dikelola secara bareng-bareng sebenarnya. Karena itu potensi yang bisa kemudian dipakai sebagai lahan atau lapangan kerja baru bagi masyarakatnya. Tapi tidak begitu. Oleh karena itu mudah-mudahan keamanan kenyamanan yang ingin kita harapkan itu bisa tercipta di desa Belang dengan catatan bahwa teman-teman yang ada di BPD, Bumdes, dan Karangturi termasuk Pokdaris di bawah nama kepala desanya, saya kira itu bisa membicarakan hal secara positif terkait dengan potensi desa Pela mau diapain. Kalau bicara tentang desa Pela kemudian dalam aspek pariwisata di dunia olahraga misalnya, desa Pela itu bisa bikin Playfox misalnya. Sama juga yang kita lakukan di Tambora. Playfox itu kan dipasang. Apa nanti mungkin bisa minta bantuan ke pemerintah desa, bila ada dana dan sebagainya, mungkin bisa minta bantuan kepada pemerintah Kabupaten Bima. Bisa di Dependes, bisa di pariwisata. Untuk pengadaan proyek pemasangan Playfox. Sama juga yang dilakukan di Tambora, itu yang dipasang pariwisata. Seharusnya masuk kembali ke pariwisata, dan sekarang saya nggak ngerti gitu. Pak Rahmatullah yang baru-baru kemarin ke Tambora, ya nihil juga masukannya, pemasukan dari destinasi wisata di sana. Kemudian bisa juga dengan gowes misalnya, hiking misalnya. Bisa juga dengan sistem kerambah misalnya, memanfaatkan air tawar, air sungai itu, air yang ada di dam itu, tidak hanya yang ada di dam gitu. Tapi di sawah-sawah, kemudian ladang-ladang masyarakat itu yang diairi oleh air, saya kira itu bisa dikembangkan budidaya ikan dengan sistem kerambah. Sama juga yang terjadi di Lombok, ada di Sesau segala macam itu. Kalau kita kunjungi di desa di Lembang misalnya, sepanjang desa itu sawah-sawah itu tidak hanya ditanami padi, tetapi di dalamnya juga dibudidaya ikan lele, ikan nila, ikan mujair, ikan kartel, itu semua ada di dalam sawah itu. Sehingga dua fungsi, ada dipanen padinya, kemudian ikannya juga dimanfaatkan hasil. Kalau kemudian air di sini lancar, saya kira bisa kita mencontohi atau menjiplak pola-pola yang dilakukan teman-teman yang ada di New Lembang, di Sesau atau di Kecamatan Armada yang ada di Lombok Barat. Hal-hal ini sepertinya mesti harus duduk sama-sama antara Dinas Pariwisata, pemerintah daerah, Dinas PDNDes, BPD, kemudian Pokdaris dan pemerintah desa untuk menggarap proyek yang luar biasa untuk mendukung potensi yang ada di Desa Pela. Tidak hanya damnya Pak Kepala Desa, saya kira yang diadakan oleh Desa Pela tidak hanya dam, tapi banyak potensi yang lain. Yang kedua, bicara tentang persoalan Pokdaris. Pokdaris itu sebenarnya ujung tombak daripada Dinas Pariwisata. Ujung tombak dari Dinas Pariwisata, meskipun pembentukannya mulai dari pemerintah desa. Tapi paling tidak, keberadaan Pokdaris ini juga bisa bermitra dengan komunitas-komunitas wisata lainnya seperti
yang dibangun oleh teman-teman desa untuk merancang yang namanya rencana kegiatan, rencana aksi. Apa yang bisa dilakukan, apa yang harus dilakukan dengan merujuk kepada potensi sumber daya manusia dan sumber daya alami. Mungkin pemerintah desa tidak hanya melirik BUMDes ya untuk memberikan bantuan anggaran misalnya, tapi juga bisa melirik Pokdarisnya. Nanti kita bisa bekerjasama bermitra dengan Dinas Pariwisata. Karena yang kita punya ini adalah Pokdaris. Kemudian yang menjadi program prioritas kita ada yang namanya si Dewa 18 yang kita rancang kemarin masuk di tempat beda. Kalau di tempat ini ada Dewa desa wisata. Nah, kalau kita di si Dewa 19 bukan 19 ya, 18 sistem informasi desa wisata 18 dan 18 kecamatan. Itu kita sudah masukin di dalam aplikasi yang ada di Bapeda. Ini menjadi salah satu bagian dari sistem informasi pariwisata yang bisa diakses nanti untuk bicara banyak hal, diskusi banyak hal terkait dengan membangun desa melalui wisata. Yang berikutnya saya kira ada sistem informasi manajemen pariwisata yang disingkat Simparta. Simparta itu merupakan satu aplikasi yang baru dikembangkan oleh kita di dalam rangka untuk mengakses segala macam sumber daya yang ada di desa. Karena di 191 desa yang ada di Kabupaten Bima ini 34 desa wisata yang bisa diloloskan hanya 24 desa wisata. Salah satunya desa wisata Pela. Nah, saya kira pemerintah daerah harusnya memprioritaskan desa-desa wisata ini untuk dikembangkan, kemudian diperdalam lagi tentang potensi-potensi yang ada di dalamnya. Tidak hanya bicara tentang desa wisata gitu. Kalau kita baca tentang visi misi pemerintah Kabupaten Bima ini, visi misinya itu salah satu yang diprioritaskan adalah sektor pariwisata. Tetapi celakanya sektor yang diprioritaskan malah kemudian mendapatkan anggaran nomor 1. Ini kan bahaya, celaka 17 ini. Mungkin karena COVID juga. Sebelum COVID juga begitu. Jauh sebelum COVID, pariwisata itu adalah sektor unggulan, super prioritas. Kenapa super prioritas? Dalam rangka menunjang, mendukung, menyokong ada yang namanya Pulau Bajo Pulau sebagai super prioritas dinas pariwisata. Apa namanya sektor pariwisata? Mestinya kalau kemudian Kabupaten Bima ini masuk dalam visi misi bahwa pariwisata merupakan sektor prioritas dalam rangka untuk percepatan pembangunan daerah, saya kira harus ditunjang, disokong oleh anggaran yang memadai. Tapi karena kita dinas pariwisata dengan mendapatkan anggaran nomor 1, saya kira ya nggak bisa bergerak banyak. Tetapi sekali lagi, kenapa saya bawa salam 2 kali tadi? Supaya kita semangat, Pak. Karena dinas pariwisata dan kita semua ini hanya punya semangat. Kita punya anggaran yang banyak untuk bicara banyak hal terkait dengan pariwisata. Kita hanya bicara tentang konsep, kita hanya bicara tentang langkah-langkah strategis, kita hanya bicara tentang restra, kita bicara tentang Riparda gitu. Riparda kemarin alhamdulillah sudah digolkan oleh kita, dan di dalamnya juga ada masuk wisata olahraga itu. Itu salah satu karya Bapak Rahmatullah, karena beliau ini ahli dalam pasar segala macam itu. Nah, kita hanya masuk mendukung beliau, dan mudah-mudahan ini menjadi salah satu karya beliau sebelum beliau mungkin dilatih dari pertindas di dinas yang lain. Amin ya. Ya. Saya juga Mungkin ada sedikit ini terkait dengan kegiatan kita pada hari ini. Maksudnya mungkin tadi sudah disampaikan oleh Pak Dr. Juwaidi, output dari kegiatan kita, jangan sampai apa yang hasil dari kita yang kita bicarakan hari ini mungkin tidak maksimal hasilnya. Yang pertama tadi tawaran yang sangat menarik, memang rekomendasi. Selain dari rekomendasi, yang Mada harapkan ini namanya kegiatan workshop untuk teman-teman Pokdaris di sini. Mungkin bisa Mada minta apa sih yang harus dilakukan oleh teman-teman Pokdaris ini untuk pengembangan sport tourismnya ini. Mungkin bisa dari lebih pada Bu Dokter terkait dengan mungkin yang lebih expert dalam bidang turismenya, seperti apa sih, apa yang harus sebenarnya yang harus dilakukan
dalam potensi desa Pela ini mungkin lebih spesifik seperti apa, sehingga nanti teman-teman, apalagi kemarin di saat FGD Ketua Pokdarwisnya masih jauh, kami belum tahu sekali seperti apa sih pariwisata itu, apalagi memang sport tourism itu baru-baru ini. Nah mungkin apa sih, kami minta gambaran saja.